Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dede Sebudin, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Menes 1. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik Pak Dede. Pak Taufik sebenarnya sibuk ini. Ya, beberapa waktu ini memang ada tugas tambahan dari kepala sekolah ya untuk melakukan hal-hal di luar pembelajaran. Tapi kita harus tetap berusaha maksimal dalam pembelajaran. Luar biasa Pak Taufik ya. Tapi tidak ditinggalkan ya siswa ya? Alhamdulillah semua Luar biasa. tidak serius. Pak Taufik, saya dengar Pak Taufik ingin melakukan coaching ya. Betul Pak Dede. Sama teman sejawat. Kemudian sebetulnya apa yang bisa saya bantu nih, kompetensi yang mana yang harus saya bantu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah fokus kepada cuaca saya. Apakah saya udah fokus sama belum nih sama cuaca saya? Takutnya cuaca saya itu ini saya abaikan atau mungkin saya sibuk dengan hal-hal yang lain. Nah, di situ saya perlu koreksi dari Bapak untuk membantu meningkatkan kompetensi saya dalam bidang itu. Nah, selain itu juga saya pengen ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan pertanyaan. Semoga nanti saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, terus dapat membantu teman saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, Pak Taufik ingin saya membantu fokus ya? Iya, fokus. Terus Oke. ini membuat pertanyaan. Ya. Siap, Pak Taufik. Bagaimana nanti Pak Taufik ingin untuk saya amati? Bagaimana ini? Apanya ini yang akan saya amati? Iya, yang tadi saya sampaikan Pak. Yang ingin saya amati di bagian fokusnya, terus di bagian membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, tapi dikembangkan jadi lebih bisa menggali cuaca saya, potensi yang dimiliki oleh cuaca saya. Oke. Ya. Oke. Ya. Kemudian Pak Taufik ini bagaimana penilaian Pak Taufik sendiri terhadap ya apa yang akan kita kembangkan? Sementara ini di penilaian saya ini menurut saya masih kurang ya Pak. Karena beberapa waktu yang lalu itu saya dapat masukan dari cuaca saya. Katanya, Bapak kalau lagi cuaca fokus, jangan sambil ngobrol sama orang lain atau jangan main HP. Semoga di pertemuan yang kali ini saya dapat fokus kepada cuaca saya. Oke. Fokus ya. Ya. Kemudian kita Taufik harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini seperti apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Bisa dijelaskan? Kalau harapan buat saya adalah ada beberapa ya. Salah satu di antaranya yang pertama saya dapat membantu cuaca saya untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Jadi cuaca tersebut saya gali, terus kita arahkan sehingga dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, pada kesempatan ini juga saya ingin memperbaiki saya itu ya dalam bidang fokus, terus dalam menggali informasi, pertanyaan, potensi yang dimiliki oleh cuaca saya. Oke, berarti saya nanti akan membantu ya kompetensinya, fokus, kemudian saya akan mengamati coaching yang akan dilakukan oleh Pak Taufik ya terhadap coachingnya ya. Nanti saya akan lihat Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ya, itu yang saya harapkan dari Pak Dede ya. Oke, silakan Pak Taufik melakukan coachingnya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah nunggu lama. Udah sedikit lama sih udah nunggu Pak Taufik ini. Gimana sibuk banget kayaknya ya? Mohon maaf, iya ya, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, kita janjian pukul 2.15 ya, menunggu anak-anak pulang biar kita lebih nyaman untuk berkomunikasi, terus dapat menemukan ini ya harapan-harapan yang ingin Ibu Maisha lakukan.
Bung Maisa, gimana kabarnya ini? Saya lihat kok wajahnya agak ini Saya galau-galau agak gitu. galau ya, Kak Taufik nih. Saya mikir nih apa nih masalah saya ini. Saya harusnya kayaknya butuh orang untuk mendengarkan saya, untuk ditanya nih, cari solusinya apa nih ya. Punya masalah lah sedikit lah Pak Taufik dalam pembelajaran. Baik, siap. Ya, saya secara terbuka dan sukarela nih bersedia untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bu Maisha. Kira-kira Bu Maisha nih, apa sih yang Bu Maisha ingin ceritakan terlebih dahulu? Ceritanya gimana nih di pembelajaran Bu Maisha? Cerita dulu. Saya punya permasalahan sebenarnya. Cerita pembelajaran Bu Maisha dulu seperti apa di kelas? Permasalahan dulu. Baik ya. Jadi saya itu mengajar di kelas 12 ini, mengajar di kelas 12 ya. Sebelumnya kelas 11-nya saya belum pernah mengajar, kelas 10-nya juga saya belum pernah mengajar. Jadi baru ketemu di kelas 12 ini. Tapi secara keseluruhan kita kenal lah, anak-anak itu sudah mengenal dengan baik. Hanya mungkin dalam kelas seperti apa saya belum tahu. Saya masuk ke kelas, beberapa kelas, di kelas 12 saya menemukan ya alhamdulillah sih baik semuanya. Terus karena memang anak-anak di sana aktif ya dalam pembelajaran, saya juga senang ketika memberikan pembelajaran cepat tangkap dan lain sebagainya. Namun ada satu yang membuat saya sedikit harus berlegak hati atau membuat perasaan harus lebih sabar gitu ya. Jadi ada satu kelas di sekolah saya itu di mana anak-anak ini hampir semuanya ikut lomba. Maksudnya dia memang betul dia mengembangkan kompetensinya di luar sekolah dengan mengikuti lomba-lomba yang ada di luar. Saya lihat memang anak-anak sekolah saya itu memang anak-anak yang cerdas ya, anak yang punya kompetensi luar biasa. Kak Taufik memang saya berapa lagi gitu kan. Karena yang saya sedikit masalahkan adalah ketika mereka tidak hadir dalam pembelajaran saya. Jadi mereka mereka pintar, mereka cerdas, ketika mereka masuk pun aktif nih Pak Taufik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mereka harus pergi mereka 2 hari atau 3 hari untuk lomba di luar, karena ada yang keluar Banten nih, itu kan memerlukan waktu ya. Mereka tidak hadir dalam pembelajaran saya, otomatis sebenarnya mengganggu dong pembelajaran saya yang harusnya misalnya mereka bisa mengikuti pembelajaran saya, kemudian minggu selanjutnya melanjutkan. Ini mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelumnya, jadi ada terputus tuh. Ya gitulah Pak Taufik lah seperti itu. Mungkin Pak Taufik bisa memberi saya ide itu. Iya, wah menarik sekali. Bu Maisha mengajar kelas 12. Tadi kelas 10 tidak mengajar, kelas 11 tidak mengajar, terus kelas 12. Pelajaran apa nih? Bu Maisha ada pelajaran apa Bu Maisha? Saya kebetulan tahun ini tuh mengajar bahasa Arab, tapi juga ditambah dengan ada pembelajaran sejarah ya. Iya. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini kita fokus ke pelajaran Bu Maisha pada pelajaran bahasa Arab yang tertinggal. Kalau boleh tahu kelas Bu Maisha yang diajar itu muridnya ada berapa? Kalau semuanya itu ada 20, ada yang tapi yang bermasalah ini ya. Iya. Untuk yang bermasalah ini kebetulan karena ini tadinya pas teknik ada 2 kelas, kemudian ada kendala 1 orang ingin pindah karena tidak bisa tinggal di asrama dengan orang tuanya, kemudian dia berkurang tuh akhirnya dibelajar 1 kelas. Iya. Akhirnya kelasnya berjumlah 36 orang. 36. Nah, dari 36 tersebut, siswa yang biasanya ikut lomba itu ada berapa Bu Maisha? Siswa yang biasa ikut lomba ya. Karena ini kelasnya memang kelas anak-anak aktif ya, Pak Taufik ya. Kalau di organisasi OSIS juga lumayan jadi pentolannya lah, supaya inilah ketua dan sebagainya.
mereka itu hampir semuanya ya, tapi mungkin sebenarnya pada waktu tertentu mereka keluar tuh bersamaan gitu. Kadang ada sampai 10 orang, pernah 10 orang gitu. 10 orang ketinggalan pelajaran bahasa Arab. Baik, kalau boleh tahu Bu Mahisya, kira-kira pada pertemuan kali ini apa sih yang ingin Bu Mahisya capai? Target dari Bu Mahisya itu apa? Nanti kita coba menemukan ini ya, solusi dari target yang ingin Bu Mahisya capai. Yang ingin saya capai sih sebenarnya pembelajaran saya itu tidak kan ini, ketika mereka meninggalkan kelas saya, otomatis saya kan minggu depannya masuk tuh. Betul. Nah mereka juga masuk ya, tim yang ikut lomba. Kemudian ketika banyak yang keluar, otomatis anak-anak belum paham apa yang sudah saya ajarkan minggu lalu. Padahal harusnya mereka memang sudah paham biasanya ya. Biasanya saya lihat sedikit tuh yang kita terangkan sebenarnya sudah langsung paham. Tapi karena tertinggal, itu mereka akhirnya tidak nyambung dengan pembelajaran. Akhirnya saya akan mengulang kembali tuh, mereview kembali pembelajaran sebelumnya. Jadi menurut saya itu yang menjadi masalah bagi saya. Baik, yang pernah Bu Mahisya lakukan agar ini bisa teratasi apa nih? Kira-kira di angka berapa nih usaha dari Bu Mahisya yang sudah dilakukan? Skala angka atau yang saya lakukan nih? Bicara angka, habis itu skala angkanya kira-kira berapa? Terus nanti ingin di angka berapa tuh targetnya? Saya tuh kalau mengangkakan dulu ya. Baik. Mengangkakan dulu apa yang Pak Taufik katakan tadi. Mungkin sekarang ini di angka 6, angka 7 gitu ya. Tapi nanti saya ingin bisa di angka 8 atau 9 ya. Karena kalau 10 kan mungkin 0% tidak hadir semua kan, kita juga ada yang sakit dan sebagainya. Mungkin itu ya. Yang saya lakukan sih ketika mereka pergi gitu ya lomba, saya mengulang kembali kemana tuh ya. Terus saya juga mengungkapkan ke anak-anak, apakah kalian ketika lomba tersebut masih membawa buku pelajaran atau mungkin bisa chat dengan temannya, belajar apa sih hari ini gitu. Mereka bilang mungkin mereka lebih fokus pada lomba ya. Tapi saya akan coba nih, nanti mudah-mudahan bisa mungkin mereka, karena kalau di dalam sekolah kan agak terbatas tuh dengan laptop dan sebagainya, alat-alat komunikasi. Kayaknya kalau di luar mereka bisa ngechat, bisa juga ngechat saya, misalnya apa sih yang dipelajari, sebenarnya mungkin itu bisa jadi solusi ya. Apa sih yang dipelajari ketika saya pergi lomba, mungkin saya juga akan memberikan, kamu harus belajar ini biar nanti besok tidak ketinggalan. Ya, seperti itu bisa juga. Kayaknya seperti itu ya. Biasanya sih mereka ketika mereka ikut lomba, berapa hari mereka meninggalkan pelajaran bahasa Arab? Kalau harinya sih bisa 2 hari atau 1 hari. Kalau enggak, saya kan tidak tiap hari Pak. Dalam minggu mungkin ada 2 kali, jadi bisa 1 kali pertemuan yang tidak mereka tinggalkan itu. Berarti ketika mereka meninggalkan kelas kan mereka udah dapat izin dari sekolah. Otomatis mereka tidak alfa atau tidak bolos. Sepertinya kita patut mengapresiasi mereka bahwa mereka ternyata sedang berusaha untuk mengharumkan nama sekolah. Tapi kita tetap terus memaksimalkan pembelajaran. Saya pernah berkomunikasi dengan guru yang sama-sama ditinggalkan oleh peserta didik yang ikut lomba. Saya lihat dulu ya, Pak Taufik. Pernah. Jadi saya pernah menanyakan juga kepada guru lain, Bapak Ibu, gimana nih dengan kelas kita, ada yang aktif memang. Jadi sekolah saya kan memang benar-benar, mungkin di tempat lain yang lomba itu sedikit ya. Kalau kita memang banyak sekali yang ingin mengoptimalkan kemampuan dirinya. Jadi banyak banget tuh mereka yang ingin merasa tadi harus diakui ininya dan mendapat pengakuan gitu ya. Jadi memang kita juga mendorong. Tapi saya juga tidak anti sih terhadap itu, mendorong. Terus kemudian ketika saya tanyakan kepada
kepada teman-teman bagaimana? Oh ternyata sama. Jadi anak-anak yang lomba itu ternyata fokus pada apa yang mereka ingin capai di lomba. Jadi mereka sedikit mengesampingkan pelajaran. Itu memang itu tantangan kami mungkin ya. Kayaknya iya seperti itu terganggu juga mungkin beberapa guru juga. Hanya karena kami memang harus mendorong mereka optimalisasi kemampuan mereka, ya kita memang bersyukur nggak bisa dong larang-larang. Betul. Baik, berarti kalau dari yang Bu Maisha sampaikan, berarti Bu Maisha pernah sharing sama teman guru lain yang sama-sama ditinggalkan oleh siswa yang ikut lomba. Terus selain tersebut, Bu Maisha waktu dulu pernah melakukan apa lagi? Atau mungkin punya rencana kira-kira apa yang bisa meningkatkan kemampuan peserta didik yang sudah tidak mengikuti pelajaran? Tadi yang saya ingat tadi barusan ketika saya lihat laptop ya, kemudian kan kalau di sekolah itu memang terbatas kita menggunakan laptop dan alat komunikasi, tapi kan kalau di luar mereka menggunakan kok sambil mencari ide untuk berlomba, mereka juga sering menggunakan. Jadi saya bilang kayaknya bisa nih, saya nitip ke anak-anak yang lomba bahwa mereka harus bertanya kepada guru yang meninggalkan pelajarannya tentang apa yang dipelajari di kelas ketika mereka tinggalkan. Jadi kalau misalnya mereka di luar, otomatis mereka bisa mengakses komputer ya, laptop gitu. Oh iya, Pak Taufik, saya mungkin bisa gunakan Google Classroom ya untuk materi ya. Betul. Benar sih Pak Taufik. Benar, saya baru teringat tuh seluar ketika laptop. Ini memang harus begini kali ya, ngobrol dulu ya. Iya. Sejauh mana nih Bu Maisha menggunakan Google Classroom? Udah lama kan? Sudah. Saya biasanya menggunakan untuk assignment aja, kayak misalnya tugas-tugas masuk sana karena lebih tertata ya saya lihat untuk masuk sana. Iya oke. Saya sudah ketemu ininya. Pernah menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran? Sudah. Kan selama pandemi kita menggunakan itu. Nah, itu bisa jadi solusi ya Bu Maisha. Bu Maisha bisa menggunakan Google Classroom yang sebetulnya Bu Maisha sudah melaksanakan itu waktu COVID-19. Nah, itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa yang tidak bisa ikut tatap muka. Kan secara teoritis mungkin sama ya, mereka tidak bisa tatap muka tapi bisa mengikuti pembelajaran dengan jarak kecil. Atau mungkin saat tidak di sekolah atau di rumah. Itu Bu Maisha. Baik, dari solusi yang tadi Bu Maisha temukan, kira-kira ada permasalahan atau tidak ketika Bu Maisha dan peserta didik tersebut menerapkan Google Classroom? Ada masalah? Justru saya mendapatkan jawaban dari permasalahan saya. Itu sudah bagus. Maksudnya saya menemukan masalah saya tadi itu pertama kali saya agak gimana gitu ya, terus kemudian saya menemukan solusi, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan solusinya menggunakan Google Classroom. Nah, ketika menggunakan Google Classroom itu, Bu Maisha ada kesulitan apa tidak? Atau peserta didik punya masalah apa tidak saat menggunakan Google Classroom? Tidak ada masalah ya. Jadi alhamdulillah tuh kalau Google Classroom tidak ada masalah. Nah, kira-kira Bu Maisha butuh bantuan teman apa tidak untuk memaksimalkan pembelajaran dengan Google Classroom? Saya kira mungkin saya butuh pembimbing yang ikut lomba, mungkin mengingatkan anak-anak ya. Iya. Untuk kalian walaupun lomba tetap lihat Google Classroom itu aja sebenarnya. Iya betul. Di samping mereka ikut perlombaan fokus, tapi bisa juga untuk tetap belajar. Betul ya, Bu Maisha bisa bekerja sama dengan tutornya atau guru yang mendapatkan tugas membimbing peserta didik. Luar biasa Bu Maisha. Nah, kira-kira kapan Bu Maisha dapat mulai menerapkan pembelajaran secara jarak jauh atau menggunakan Google Classroom tersebut? Kalau menggunakan sudah, setiap hari juga sudah mulai, tapi tidak digunakan ketika, nah ini digunakan ketika anak lomba, makanya saya sempatkan di situ gitu. Betul. Ya. Karena kita sudah tatap muka lagi, jadi terbiasa dengan tatap muka kembali. Mungkin saya insya Allah ke depan nih akan mencoba memasukkan materi di Google Classroom dan biar anak bisa mengaksesnya gitu. Ya, betul. Nah, mulai dari sekarang langkah apa nih yang sekarang Bu Maisha dapat lakukan? Ya,
mulai mengaktifkan lagi tugas kelas. Mulai mengaktifkan lagi tugas kelas. Berarti mulai sekarang udah bisa langsung menerapkan ya, atau mulai ini besok atau sekarang ya untuk ya sesuai dengan jadwalnya saja. Betul, sesuai dengan jadwalnya. Nah, dari yang kita sampaikan tadi, dari Bu Maisha masih ada ini apa enggak? Masih ada hal-hal yang perlu diceritakan lagi? Insya Allah udah lega saya juga. Udah lega ya. Bagaimana perasaan Bu Maisha dari pertemuan kali ini? Ya, tadi itu saya sangat gembira ketika mendapatkan solusi ya dari percakapan kita yang selintas taunya. Oh iya, saya dapat solusi nih ketika lihat laptop gitu. Oh iya, gitu. Praktik baik ini nanti bisa diinformasikan ke teman guru yang sama-sama mengalami masalah yang sama dengan Bu Maisha. Nah, dari solusi tadi kira-kira Bu Maisha dapat ketemu sama saya lagi kapan nih untuk menceritakan apakah benar Google Classroom tersebut dapat menyelesaikan masalah Bu Maisha. Kayaknya ketika anak-anak saya pergi lomba lagi deh. Kalau sekarang kan lagi masa-masa di dalam kesibukannya, jauh-jauh masih kita bisa pantau ya. Kalau sudah keluar, ya mungkin nanti saya akan ceritakan lah kapan-kapan ketika ada lomba lagi, terus ternyata efektivitasnya seperti apa gitu ya. Iya, nanti Bu Maisha bisa cerita, ternyata Google Classroom itu bisa menyelesaikan masalah pembelajaran yang terhambat oleh siswa yang tidak bisa hadir. Entah itu lomba, sebenarnya bukan hanya lomba aja ya. Sakit ya. Siswa sakit, betul. Terus mungkin ada tugas-tugas lain tidak lomba. Bu Maisha, setelah kita melakukan kegiatan tersebut, kegiatan coaching ini, semoga semuanya bisa berjalan baik. Maisha sudah mau bercerita, terus mau sharing sama saya, sehingga saya nanti dapat memiliki wawasan-wawasan baru tentang permasalahan-permasalahan yang Bu Maisha hadapi. Siapa tahu teman guru lain mendapatkan masalah yang sama dengan Bu Maisha. Saya berterima kasih Pak Taufik dengan bincang-bincang dengan Pak Taufik ini dalam coaching ini ternyata saya mendapatkan solusi. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum. Sama-sama. Gimana rasanya Pak Taufik? Perasaan yang saya rasakan sekarang itu lega karena saya berhasil atau telah menyelesaikan tugas saya sebagai coach untuk mengcoachi teman saya Bu Maisha. Tadi berhasil menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang Bu Maisha hadapi. Masalah yang Bu Maisha hadapi itu tadi berkaitan dengan siswanya yang berprestasi, tapi di satu sisi meninggalkan pelajaran bahasa Arab yang Bu Maisha. Oke, luar biasa Pak Taufik. Saya tadi sudah mengamati Pak Taufik ya, ketika melaksanakan coaching. Sekarang dari tadi observasi kita lakukan, bagaimana Pak Taufik menilai sendiri performa dalam kompetensi? Baik, dari yang tadi sudah saya lakukan dengan Bu Maisha, nilai saya, kalau menurut saya pribadi di angka 8 kalau dengan interval dari 0 sampai 10. Semoga saja menurut penilaian Bapak juga sama ya 8. Kenapa? Karena tadi saya sudah berusaha fokus ke Bu Maisha dengan melepaskan semua atribut-atribut yang saya miliki, baik HP, terus laptop. Jadi saya memang benar-benar mendengarkan Bu Maisha secara full atau mindfulness. Oke, iya. Pak Taufik nilainya udah bagus kan? Taufik, boleh saya menyampaikan hasil pengumuman saya? Boleh, dengan senang hati. Itu memang tujuan saya mengajak Bapak untuk melihat saya. Oke. Memberi masukan. Tadi saya sudah melihat observasi Pak Taufik selaku coach sama coaching. Saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Pak Taufik sudah melakukan fokus ya. Potensi di awal Pak Taufik ingin fokus dan ternyata pas pelaksanaannya Pak Taufik dapat fokus dalam melakukan coaching. Dengan tadi saya amati Pak Taufik sudah melakukan alur cerita ya, dari tujuan pertemuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sangat luar biasa dengan baik ya, baik dengan rasa itu sudah luar biasa Pak Taufik. Itu sudah sesuai ya, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk sebetulnya. Nah, Pak Taufik, bagaimana pendapat Pak Taufik mendengar
hasilnya? Senang ya, karena usaha saya dan masukan dari teman-teman yang sebelumnya sudah saya dengarkan. Sebelumnya memang ada masukan dari teman bahwa ketika melakukan coaching itu harus fokus. Kemarin saya waktu coaching pertama itu ini ya, main HP dan seterusnya. Tapi di coaching kali ini dengan Bu Maisha, alhamdulillah saya sudah melepaskan itu semua. Oke, Senang ya. ya luar biasa, senang ya. Dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayang sama Pak Taufik ya, untuk meningkatkan lagi performa di hari ini? Baik, yang perlu saya tingkatkan lagi adalah fokus saya harus lebih ditingkatkan lagi. Baik itu pun sekarang udah di angka 8, saya ini di angka 10 atau 9 ya. Terus kemampuan bertanya saya juga ini dipertajam lagi sehingga si apa ini cuaca atau coaching ya bahasa kerennya coaching ya, itu bisa lebih cepat menemukan jawabannya sendiri. Kalau tadi kan ini agak lama. Kalau semakin tajam harusnya bisa semakin cepat dan semakin akurat untuk menyelesaikan masalah saya ini. Sudah luar biasa ya. Kemudian nanti ke depan nih, mungkin Pak Taufik ada rekan yang ingin di coaching lagi, kira-kira siapa itu kalau boleh saya tahu? Baik, kalau coaching ini saya tidak bisa ini ya, tidak bisa menentukan secara siapa yang harus coaching. Saya harus menunggu dulu nih teman saya yang punya permasalahan, terus saya coba menggali dia, terus mendekati dia agar dia mau bercerita. Ada ini ya, kita harus menjadi kedekatan dulu sehingga mereka mau cerita sama kita dan kita dapat menemukan solusinya. Tapi akhir-akhir ini yang saya lihat itu ada teman saya namanya Ridwan. Dia itu agak ini ya, kalau masuk ke kantor punya wajah yang kurang ini segar, siapa tahu dia punya masalah. Saya coba mendekati Ridwan. Ridwan ya? Ya. Oke. Pak Taufik, ini terakhirnya ya, apa yang Pak Taufik dapatkan dari proses ini? Baik Pak Dede, pada proses kali ini saya senang ya, karena saya dapat membantu Bu Maisha. Terus yang kedua saya dapat ini masukan-masukan dari Bapak, Pak Dede, terus diobservasi oleh Pak Dede, sehingga saya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin sudah saya lakukan. Kalau itu Pak Dede. Saya pikir cukup ya, luar biasa Pak Taufik. Pak Taufik sudah melaksanakan dengan baik. Saya pikir kita cukup sampai di sini Pak Taufik ya. Terima kasih Pak Dede sudah membantu saya.